Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi aku Krota Yunzur Warahma di 0404011009 akan nemenin kalian buat membahas kajian Islam yang berjudul Mengerti Pembicaraan Semut dan Burung, yang mana beliau adalah tentunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini bersumber dari buku Menyingkap Kisah 25 Nabi atau Rasul karya Maftuh Ahnan Labib MZ. Nah, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah satu-satunya putra dari Nabi Daud yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diangkat sebagai utusan setelah ayahnya meninggal, yang mana pewaris kitab Zabur dan tahta kerajaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dengan memberi ilmu perundang-undangan dan hukum. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pun telah mengetahui ukuran kesempurnaan nikmat yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengalihkan kami atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman yang tidak diberi ilmu seperti yang diberikan kepada kami." Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Naml ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilmah wa qala alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Daud dan Sulaiman dan keluarganya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dan kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nah, Nabi Sulaiman kan anak dari Nabi Daud. Nah, di antara putra-putranya hanya Nabi Sulaiman yang mewarisi kenabian dan kerajaan. Sehingga ketika Nabi Sulaiman berkuasa atas kerajaannya, Nabi Sulaiman mengundang pembesar dan kaum cendekia yang ada di dalam kerajaannya. Dan Nabi Sulaiman berkata kepada mereka sebagai pujian atas kelebihannya, "Ya Allah, Allah telah melebihkan aku dengan mengajarkan bahasa binatang dan burung kepadaku, sehingga aku dapat mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah, ini adalah tambahan nikmat terhadap kerajaan dan kenabian yang telah Allah berikan kepadaku. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang agung ini adalah karunia dan kebaikannya yang jelas tampak bagi setiap orang-orang." Nah, pada suatu ketika Nabi Sulaiman tuh memanggil bala tentaranya. Nah, ia bermusyawarah dengan manusia, jin, dan burung-burung untuk mentaatinya. Kemudian berjalanlah Nabi Sulaiman dan pasukan bala tentaranya untuk menuju ke suatu lembah. Nah, ketika hingga tiba pada suatu lembah, ada banyak semut di dalamnya. Kemudian Nabi Sulaiman mendengar seekor semut berkata, "Hai semut, lihatlah, itu Nabi Sulaiman berjalan dengan tentaranya menuju ke arah kita. Maka bersegeralah kamu bersembunyi di lubang-lubang sehingga mereka tidak membinasakan kita dengan injakannya. Sedangkan mereka tidak akan merasakan bahwa kita itu ada." Nah, jadi semut itu bilang kalau misalkan buru-buru sembunyi, ada Nabi Sulaiman takut kena injakannya. Soalnya ya siapa yang kalau menginjak semut kan ya pasti nggak kerasa kalau menginjak sesuatu, apalagi semut gitu kan. Nah, Sulaiman mendengar apa yang dikatakan semut itu. Maka Nabi Sulaiman pun merasa bergembira karena semut itu telah mengingatkannya pada kenabian, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepadanya. Seperti kerajaan dan mengetahui pembicaraan semut yang tidak dapat diketahui oleh manusia biasa. Sulaiman saat itu bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku
orang yang selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan masukkanlah aku dengan karunia-Mu dan rahmat-Mu ke dalam golongan orang-orang yang soleh untuk mendapatkan ridho-Mu. Nah, namun teman-teman, dibalik nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman maupun Nabi Daud, Allah pun pasti akan menguji hamba-hambanya, apalagi dalam suatu hal kenabian atau rasul. Allah telah menguji dan mencoba Sulaiman dengan penyakit yang berat, yang mana apabila Nabi Sulaiman duduk di kursi, Nabi Sulaiman akan tampak seperti jasad yang tidak mempunyai roh. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Shad ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan tsumma anab. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang sakit, kemudian ia bertaubat. Nah, jadi di balik nikmat yang telah diberikan Allah pasti ada ujian di baliknya juga. Maka bukan berarti Allah menguji kita itu Allah nggak sayang kepada kita, namun Allah membuktikan bahwa kita itu lebih kuat dari apa yang kita kira. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.